warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Masuk semua enggak? Apa ada yang tidak masuk? Masuk. Ya, sebelumnya kita Pak Guru absen dulu ya. Oke. Yang pertama, Ana, Hadir. Anggi, Nafa, Hadir. terus Ainur, Hadir. Nadia, Hadir. Diva, Hadir. Adit, Hadir. Nabil. Oke, masuk semua ya. Oke, sudah di absen semua ya. Baik, Pak Guru bertanya sekarang. Sekarang pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Kalian pernah enggak membaca cerita? Pernah enggak? Benar. Coba Nafa, cerita apa? Beda untuk salam. Bagaimana perasaan Nafa ketika membaca cerita tersebut? Senang Pak, karena salam anaknya sangat ceria. Karena anaknya sangat ceria, ya pintar. Nafa. Oke, berarti kalian sudah tahu kan ya tentang membaca buku cerita ya. Di sini Pak Guru mau melanjutkan atau menerangkan tentang cerita yang ada di bab 8, yaitu yang berjudul cerita yang berjudul Garuk Garuk. Oke, tujuan Pak Guru di sini yaitu untuk mengidentifikasi dalam cerita yang berjudul Garuk Garuk ini. Ya, coba kalian dengarkan, disimak. Nanti saya setelkan video, kalian disimak ya. Oke, sebelumnya Pak Guru ingin mau menyiapkan video pembelajaran terlebih dahulu ya. Bentar. Nah, ini video yang akan kalian simak ya. Coba kalian simak, dengarkan, nanti Pak Guru ada pertanyaan kepada kalian. Sehatlah ragaku, asal berikhlas. Kelihatan semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kurikulum merdeka bab 8. Sehatlah ragaku, asal berikhlas. Dengan materi membaca cerita Garuk Garuk. Adapun cara pembelajaran kali ini adalah membaca dan mengucapkan kata-kata. Apa cerita dalam video ini? Judulnya? Apa judulnya? Garuk Garuk. Oke. Saya Fajar tidak singkata atau lebih menggunakan pengetahuannya terhadap kombinasi huruf. Dan akan berjalan cerita Garuk Garuk dengan sejarah bergantian.
Perhatikan intonasi kalian saat membaca. Setelah itu jawabkan pertanyaan-pertanyaan terkait cerita ini. Garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya mirip rumah ada Kalimantan Utara. Begitu pada di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari keasing yang terawat menurutnya nanti. Hidup tidak selama nanti, itu sudah bukan lagi. Jadi hidup tidak suka mati, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari kasih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan makanan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan rambut kecil di atasnya itu adalah beton. Atau disebut juga udang kelapa. Hidup suka sekali, tiap sebentar namanya pahit. Stoplah sebagai si kerupuk itu. Dulu, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku. Udah sadar. Hidup hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan, gerakannya begitu-begitu saja. Sambut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurutku itu kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun, data-data di tubuh itu terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Fahmi menggunakan ini karena ayah tidak berhubungan apa. Namun, bukan berarti tidak begitu bagus. Belajar-belajar ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Lalu, ternyata dibutuhkan harus mati. Mungkin dia harus memikirkan cara mati yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Cerita oleh Evan. Dan harap pasti kalian memahami cerita garuk-garuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah ide masuk cerita ini? Baik, sekarang Pak Guru memberi pertanyaan kepada kalian. Ya, yang pertama, apakah ide pokok cerita ini? Ayo, siapa yang bisa? Apakah ide pokok cerita ini? Menjaga kebersihan. Siapa Adib ya? Ya, betul. Menjaga kebersihan tubuh dengan mandi. Menjaga kebersihan tubuh dengan mandi. Ya. Jadi ide pokok dalam cerita ini yaitu menjaga apa? Kebersihan tubuh dengan mandi. Ya. Terus yang kedua, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Ya, Nadia. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara. Jadi Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten Malinau ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, di rumah siapakah Pak Mikidul dan Sagoy suka berkumpul? Saya Pak. Ya, Daniel. Di rumahnya kami. Di rumahnya Fahmi. Terus yang keempat, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Ya. Rumah kami luas, banyak makanan, dan terbebas dari keasikan menurutnya nanti. Nah, itu ya, rumah Fahmi luas. Banyak makanan,
Bagus apa tidak? Maksudnya idenya. Lah, di sini Fahmi ini apakah patut ditiru sama sekalian? Hah? Berarti Fahmi ini jorok ya? Berarti Fahmi ini jorok, tidak mau mandi. Oke. Terus selanjutnya yang keenam. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Tidak, karena dia libur mandi supaya tidak gatal. Kenapa? Tidak, karena biarpun libur harus mandi supaya tidak gatal. Nah, jadi meskipun libur jangan malas mandi ya, biar tidak kayak Pak ini gatal ya, pinter. Coba yang nomor 7. Apa yang disampaikan dokter Tuti tentang alergi Kidul? Ya Pak, Ya, gatal-gatal karena jarang mandi. gatal-gatal karena jarang mandi. Ya. Oke, pertanyaan yang ke-8. Apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Coba katakan, oh ya, siapa Diba? Kenapa? Alergi apa? Kenapa? Gatal. Bagaimana tindakan Diva? Cara mengatasinya bagaimana? Mandi setiap hari dan menjaga kebersihan. Mandi setiap hari, menjaga kebersihan, biar tidak gatal. Baik, kalian sudah mengerti ya tentang cerita ini ya. Setelah itu Pak Guru ingin membuat kelompok, yaitu menjadi 2 kelompok. Ya, dari satu kelompok itu terdiri dari 4 anggota. Jadi ini kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2. Ya, jadi ada 2 kelompok. Nah, ayo di ada ke belakang, next one. Nih, kalian simak. Kita ini ya. Tugas kalian, ya, tiap berkelompok, kalian amati cerita yang ada dalam buku tersebut. Ya, setelah itu kalian tulis nama kalian, ya. Kelompok sebelah kanan kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok sebelah kiri Pak Guru kelompok 2. Jadi kalian tulis kelompok 1 ya, namanya siapa saja, Andi, Nabil ya, seterusnya. Terus kelompok 2 juga ya, tulis kelompok. Setelah itu ditulis nama kalian, namanya siapa saja. Nanti setelah itu kalian amati cerita tersebut. Kalau sudah selesai dikumpulkan ke depan ya, paham? Oke. Ya, itu kalian simak ya. Terus ada pertanyaan di situ. Ya, di situ ada pertanyaan, kalian jawab dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi kalian harus bisa menjawab itu. Terus nanti maju ke depan. Ya, kalian bisa menjabarkan atau mempresentasikan kerja kalian, ya, kerja kelompok kalian. Ya, kerjasama bukan individu. Jadi apa jawaban itu? Jawaban ini itu dia. Paham? Kalian kerjakan dulu. Gimana, bisa? Oh iya, benar. Ya, kalian tulis ini 1, 2, yang jawab. Ya, benar. Kelompok 2. Ya, ini jelas. Pintar.
dari kelompok 1 coba maju semua. Yuk, aplaus untuk kelompok 1. Ayo, kelompok 1 maju. Oke. Ini. Sekarang ini. Nah. Coba Pak Guru ingin mendengar. Oke, Pak Guru ingin menyimak hasil dari kerja kelompok kalian. Sekarang perkenalkan kalian. Ayo. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan cerita tentang Ani dan Namu. Ya. Ani tinggal di rumah nenek Ya. di sawah. Di sana banyak sekali nyamuk karena banyak air yang menggenang. Ani sering sekali tergigit nyamuk. Akhirnya badannya sering gatal karena kurang menjaga lingkungan. Nah, jadi Ani ini kok kotor ya, tidak menjaga lingkungan dan sering tergigitnya nyamuk. Pintar. Aku buat kelompok 1. Nah, saya kembali pintar. Kembali. Jadi berhubung presentasinya sudah selesai, di sini Pak Guru mau membagikan tugas untuk evaluasi kalian. Ini dikerjakan, setelah itu dikumpulkan. Oke, kalian kerjakan ya. Sekarang yang kalian kerjakan untuk evaluasi kalian, terus cerita tersebut setelah itu dikumpulkan ya. Ayo. Oke, apakah sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai kalian kumpulkan. Ayo, coba. Oke, jadi pembelajaran hari ini apa yang kalian pahami? Apa? Dari tokoh cerita, siapa lagi? Coba. Alur cerita seperti tadi cerita yang ada dalam video, yaitu yang berjudul Garu-garu. Di situ ada yang bertokoh bernama siapa tadi? Pahmi. Terus Gidul dengan Kasih. Gidul itu sifatnya bagaimana? Jorok, tidak pernah mandi. Terus Kasih apa? Kasih itu kakaknya sifatnya apa? Cerewet, ya, memberitahu kepada siapa? Tidur, ya. Terus tapi itu tidak mendengarkan, ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita harus menjaga kebersihan biar tubuh kita itu sehat. Terus kalian harus giat mandi, tidak boleh malas, biar tidak sakit-sakitan, tidak gatal-gatal, ya. Kalian sudah paham apa dari alur cerita tersebut?
gurunya ya. Paham? Oke. Sekarang Bapak tutup ya. Saya akhiri. Baik, saya akhiri